Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua ya. Malam ini kita akan melakukan mini quiz ya. Alhamdulillah ya. Malam ini adalah pertemuan ke-11 ya. Yang mana insya Allah nanti ya kita kurang lebih tinggal 3 pekan lagi. Setelah itu baru final test atau UAS ya. Kayak ini relax sejenak untuk mereview materi-materi ya dari pengantar perpajakan. Kita refresh lagi. Apakah kawan-kawan masih ingat ya dari materi-materi sebelumnya? Seperti itu ya. Oke, silakan sambil menunggu teman-teman yang belum join bisa dibaca lagi materinya ya. Oke, baik. Karena sudah 6.30 ya, maka kita awali saja ya perkuliahan pada malam hari ini. Ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin ya tertimpa musibah larva Gunung Semeru ya. Kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bagi keluarga yang kehilangan atau belum ditemukan, kita doakan saja yang terbaik buat mereka semua ya. Sekaligus kita doakan juga pada diri kita sendiri ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang semuanya yang ada di sekitar kita, doa kebaikan ya, semoga kita selalu dalam penjagaan Allah. Terus kemudian selalu sehat ya kan, selalu bahagia dan selalu semangat dalam menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Ya, mari kita doa bersama dulu, berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik kawan-kawan. Kita ada 27 mahasiswa yang hadir ya. Oke. Nah, artinya masih ada 10 lagi ya. 10 lagi yang belum join. Silakan kawan-kawan join terlebih dahulu biar cepat selesai. Jadi nanti bisa kita mulai ya untuk kuisnya ya, bisa kita mulai. Yuk, siapa ini yang belum berhasil join? Silakan. Seperti sebelumnya, jadi kawan-kawan kan sudah punya tuh akun dari Quizy ini ya. Teman-teman tinggal dibuka lagi saja atau login lagi atau sign in lagi ya. Kemudian nanti masukkan email ya dan passwordnya. Setelah sudah nanti klik join ya, join quiz. Masukkan kodenya atau enter join code-nya ya. 258360 ya, silakan. Tahu yang kesulitan nanti saya bantu untuk share. Bentar ya, saya coba kirim dulu ke grup kelas deh linknya kalau masih ada yang kesulitan. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya, jadi tidak ada yang ketinggalan ya seperti sebelumnya. Sebentar ya, buka lagi. Sudah 22 yang join. Mari kawan-kawan, kita tinggal 6 lagi 5 lagi ya, karena di sini 28 dengan saya. Oke. Siapa yang belum join di sini? Oke, Alvira, Anissa sudah. Ayo. Lanjut. 4 lagi. Oke, 2. 1 lagi berarti nih.
Ya. Oke, berarti 3 lagi. Oke, sudah 29 partisipan sama saya ya. Oke, silakan. Siapa nih kawan-kawan yang belum join? Silakan. Siapa lagi yang belum join? Ayo ditunggu. Ditunggu. Nanda Bu belum. Oke, Nanda. Ayo Ibu tunggu. Siapa lagi nih? 28 ya totalnya ya. 3 lagi. Oke, 28. Berarti 27. Satu keluar tadi. Siapa tuh yang keluar? Kodenya. Kodenya 258360. 258360. Silakan dimasukkan kodenya. Sebentar. Mana tadi chatnya? Oke. Oke, sudah semua ya kawan-kawan ya. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Gimana? Udah, Bu. Halo? Siap, Bu. Oke, baik. Kalau sudah siap. Bu. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Sudah muncul? Oke, sudah ada yang menjawab. Lanjut. Oke, baik. Oke, Surawo. Oh, Surawo ikut lagi nih. Oke, terus. Mantap. Oke, good. Hati-hati bacanya ya, soalnya dibaca pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Pahami betul-betul. Oke. Oke, ada 31 players. 31 pemain, Masya Allah. Keren. Oke, lanjut. Widih, mantap. Bentar ya, saya perbesar dulu nih. Mana ya?
Wait. Terus sebentar. Lanjut aja kuisnya. Saya mau perbesar aja kok untuk layarnya. Oke. Sudah pertanyaan ke-7 ya. Oke. Surowo masih memimpin, disusul Farah, Denet, Marwa, Fikro, ya, Rianti, ya, Putri dan Siti Khofido mulai naik. Oke, Denet juga. Ayo, Farah, Nadifa. Oke, Fikro mulai naik. Disusul Siti Khofido, Nabila, ya. Oke, Fikro, Marwa. Oke, uber-uberan nih, Siti Khofidoh dan Marwah. Oke, Rianti naik lagi. Oke, Marwah naik lagi. Lanjut, hati-hati. Claudia mulai menyusul. Oke, Farah di posisi 3 sekarang. Oke, Nabila, Claudia mulai menyusul. Oke. Oke. Oke, Marwah, Farah hati-hati. Tinggal dua ya, sisa 2 pertanyaan lagi. Jangan sampai salah menjawab, karena nanti skor terakhir bisa digeser oleh teman-temannya yang pertanyaannya belum semua terjawab. Oke, hujan di rumah saya. Oke, Surowos. Masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Oke. Oke. Surowos udah selesai ya? Oke, Denet juga udah selesai. Oke. Bilang saya. Oke. Gimana kawan-kawan? Surowos sudah selesai? Sudah, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Denet sudah? Oke, baik. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Putus-putus suaranya di saya. Maaf. Mungkin karena faktor hujan juga. Bu izin bertanya, Bu. Iya, kenapa Surowo? Kalau udah ikut kuis pagi tuh wajib nggak sih ikut kuis malam? Kalau sudah pagi sebenarnya sih nggak apa-apa. Kalau nggak ikut lagi. Iya, gitu. Oh begitu. Iya. Tapi kalau mau ikut lagi ya nggak apa-apa. Nggak jadi ini sih ya. Kan ini buat berlatih aja. Ya kan? Kalau mau ikut lagi ya tidak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Gitu. Izin tanya lagi, Bu. Kita kan, kalau saya kan dari klasif nih. Berarti kan bisa ikut kelas pagi sama ikut kelas malam kan? Iya. Kalau dosennya sama, berarti kalau sudah ikut pagi, ikut malam nggak perlu, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa. Sama saja, materinya juga sama kok yang saya sampaikan gitu. Makanya kalau ketinggalan, bagi yang nggak masuk, saya kan selalu share video ulang tuh ya, yang saya upload ke YouTube, maksudnya bisa nanti digunakan untuk belajar, seperti itu. Ya, nggak apa-apa Ya, Bu. sebenarnya Surawo. Surawo kan udah gini, kan absensi teman-teman semua kan itu melalui SSO masing-masing kan. Oke. Ya, Nah, absensi itu kan yang ngelola adalah pihak akademik nih, betul kan? Karena bagi yang mendownload materi melalui laman SSO masing-masing gitu kan, maka dianggap hadir atau dihitung hadir seperti itu kan. Tapi kalau misalkan tidak mendownload materi melalui laman SSO, maka tidak dianggap hadir. Seperti itu kan bunyinya. Nah, terus kan download materi di SSO itu kan waktunya 24 jam bukan sih? Bener nggak? Koreksi kalau saya salah. Download materi biasanya 3 hari, Ibu. Nah, tuh 3 hari. Nah, kamu diberi kesempatan malah tuh 3 hari gitu. Nah, keseringannya memang saya kan bukan iseng ya. Saya memang controlling banget. Rata-rata nih kebanyakan itu download materinya itu H+1, H+2 atau di injury time gitu, di waktu-waktu sudah mau selesai batas akhir download materi gitu. Makanya ini sebagai tambahan sih sebenarnya, nilai tambahan buat teman-teman semua di saya gitu kan, ada nilai perilaku nantinya ya kan. Nah, saya akan nanti mengecek semuanya dari sesi 1 hingga sesi akhir nanti ya kan, mana yang on time, mana yang tidak, kan terlihat semuanya karena kalau di SSO kan terrecord ya teman-teman. Download itu pukul berapa, tanggal berapa ya, di situ jelas terlihat. Seperti itu ya. Walaupun diberi waktu memang cukup panjang ya, artinya adalah ya tidak ada salahnya lah mendownload materi terlebih dahulu ya kan, ketika sebelum belajar. Harapannya sih seperti itu. Tapi kalau memang tidak sempat ya sudah. Ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Begitu Surawo. Bagaimana? Oh, udah ini kali ya, udah live ya kali Surawonya. Ibu, maaf, izin bertanya. Boleh Nita, silakan. Itu tadi saya udah selesai ikutan kuisnya. Cuma tadi ada beberapa nomor yang nggak ada soalnya, Bu. Jadi cuma jawaban doang. Jadi saya asal pilih aja tuh. Masa sih? Iya, aku screenshot kok tadi, Bu. Ada beberapa, ada mungkin 4 atau Oh gitu. berapa gitu. Iya. Oh, ya sudah nggak apa-apa lah. Cuman saya udah selesai sih. Ya padahal tadi udah di review sih sebelum ini. Udah nggak apa-apa. Oke, Oh, iya. sudah semua ini ya. 33 mahasiswa ya. Rindi ini ngulang lagi atau gimana, Rin? Tadi udah ya? Nih ya, tuh. Udah Bu, maaf. Soalnya saya juga buka di laptop cuman buat review yang udah salah aja Oh, sih. nggak apa-apa kok. Aku Ibu nanya. Denat kalau mau ulang lagi boleh gak? Boleh, silakan. Soalnya Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, buat latihan aja. Buat latihan. Ya. Oke, cukup ya. Ini sudah selesai, kita melakukan kuisnya. Oke, kita lihat nanti skornya seperti apa ya. Oke. Sudah selesai, coba. Kita lihat dulu ini di dashboardnya. Bentar. Saya juga nggak tahu, tadi pagi juga sama. Ini aplikasinya. Oke ya, berarti sudah. Nah, yang pertama siapa nih?
Oke ya, selamat semuanya. Buat yang belum berhasil, tidak apa-apa. Nanti bisa belajar lagi. Ya, ini reportnya. Oke, dari skor masing-masing. Nah, ini keakuratan dalam menjawab. Jadi, kan ada timernya ya. Hitung mundur itu loh waktu. Kurang lebih 20 detik deh saya set itu. Ya, jadi ini adalah kecepatannya kalian menjawab. Ya, berapa prosentasenya, terus ini jawaban yang salah, ya, seperti ini. Ada reportnya di saya semua. Oke? Nah, ini Rindi ada 3 pertanyaan, yang 4 malah. 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu yang baru join. Yang Oke, ya. Ini yang baru join ini, Neng. Yang di nomor 34, Neng. Ya. Oke, ini nanti saya record sebagai hasil kuis ya. Oke, cukup ya. Baik, nanti kapan-kapan kita main lagi ya. Oke. Oke. Kalau sudah oke. Nah, sudah selesai. Kita kuisnya. Oke, Kak Maria tadi ikut kuis nggak? Kak Maria. Ikut, Bu. Oh, oke, baik. Ikut kan? Iya. Ya, udah. Soalnya kan Iya, tadi cuman saya telat join, Bu. Maaf ya, Bu. nggak apa-apa. Tapi tadi kuisnya ikut ya. Ikut, Bu. Oke. Nanti coba saya saya cek lagi untuk kuisnya ya. Kenapa kok bisa tadi muncul jawabannya aja. Padahal ini sudah saya sudah saya cocokkan. Oke, yang menjadi kesulitannya apa ini di kuis ini? Coba teman-teman sampaikan biar nanti Ibu jelaskan. Teman-teman, yang menjadi kesulitan pada saat kuis yang bagian mana? Yang menjadi kesulitan kuisnya di mana, kawan-kawan? Halo? Mungkin sih dari jaringan aja sih, Bu. Oh, jaringan. Jaringan. Ya. Iya. Tapi yang lain enggak kan? Maksudnya dari soalnya bagaimana? Ada yang kesulitan tidak? Soalnya yang udah pernah Ibu jelasin semua kok. Oh Jadi ya. Masih ingat lah ya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, baik. Materi sudah di-download semua? Oke, hari ini kita diskusi. Ya, hari ini kita diskusi. Silakan teman-teman mau bertanya tentang apa? Minggu lalu kita udah belajar ya tentang menghitung perbedaan antara PKP dengan penghasilan neto, gitu kan? Oke, silakan. Teman-teman ingin bertanya tentang apa? Soalnya nanti Ibu jawab. Yuk. Ayo. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak?
kita diskusi. Silakan. Kita mau ngerjain apa? Atau saya mau kasih pertanyaan nanti kawan-kawan yang menjawab. Bagaimana? Siap? Siap dong. Halo. Ibu, saya mau nanya. Boleh Claudia, silakan. Kalau gaji kita itu perhitungannya tidak sampai 4,5 juta ke atas, tapi dari pihak perusahaan itu udah memotong gaji kita untuk pajak penghasilan karena kita belum punya NPWP. Jadi kan setahu saya kalau belum punya NPWP itu lebih gede ya Bu untuk potongannya sekitar 4% mungkin, saya lupa. Tapi kalau udah punya NPWP cuma sekitar 2,5 mungkin ya. Nah kalau kayak gitu saya harus punya NPWP dulu terus lapor ke pihak perusahaan atau gimana Bu? Karena kan perhitungannya sebenarnya kita kalau dihitung per tahun belum sampai 54 juta untuk dikenakan pajak. Oke Claudia. Ini di layar sudah muncul belum Excel saya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, kita mulai hitung ya. Oke. Ini tentang PPh pasal 21 ya. Oke, ada NPWP dan tidak ada NPWP nanti ya. Oke. Kita lihat di sini. Misalkan gaji pokoknya ya, gaji misalkan nih. Gajinya berapa tadi? 500. 4.500.000 nih bersih atau enggak kalau dia? 4.500.000 itu biasanya belum dipotong sama untuk BPJS sama untuk pajak Ibu. Oke. Berarti ini penghasilan sebulan aja ya atau gaji sebulan ya? Iya betul Ibu. Oke. Nah terus kan ada premi apa sih kalau BPJS itu kan premi kesehatan gitu kan? Ya, itu kan premi misalkan inilah premi JKK, terus ada premi JKM gitu ya. Apa aja lah sebulannya misalkan preminya adalah sebentar. Sekarang berapa sih ya? Taruhlah 100.000. Oke, premi JKM-nya misalkan 100.000 kan. Nah, terus kemudian ini namanya penghasilan kita totally ya, kita summary ya, jadi 4.700.000. Ada pengurangannya ada apa saja? Kita buat saja biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto ya. Ingat 5% dari penghasilan bruto. Oke, coba kita hitung di sini ya. 5% dikali. Oke, ingat ya. Untuk biaya jabatan ini maksimum 1 bulannya adalah pengenaannya 500.000. Nah, setahun artinya adalah 6 juta. Ingat maksimum ya, kalau lebih dari 500.000 berarti cukup angka 500.000 saja yang dimasukkan. Tapi kalau misalkan lebih dari 6 juta ya untuk setahunnya, masukkan saja angka 6 jutanya. Nah, karena ini case-nya di bawah 500.000 ya sebulan, maka cukup kan 235.000 kan masih di bawah 500.000 kan ya? Oke. Oke. Ya, terus kemudian ada iuran. Iuran misalkan gitu kan. Iuran pensiun taruhlah misalkan itu sebulannya misalkan 50.000 ya. Terus ada apa tuh iuran jaminan hari tua ya atau JHT. Misalkan taruh saja 50.000 ya.
misalkan aja ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah jumlah penumpang, gitu kan. Kita hitung ya. Ini hasilnya sudah kita summary ya. Nah, kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang, ketemu namanya penghasilan bruto sebulan. Oke, ini kita kurangkan. Oke. Nah, penghasilan neto sebulannya adalah 4.365.000 ya. Gitu kan? Nah, terus kemudian kita kalikan 12 penghasilan neto setahun ya. Yaitu penghasilan neto sebulan kita kalikan 12. Oke, kita sudah punya penghasilan neto setahunnya adalah 52.380.000. Ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita kurangkan dengan PTKP. Oke, in case ini misalkan PTKP-nya berapa, Claudia? Satu aja lah ya, misalkan tidak kawin gitu ya. TK0 ya kan. Nah, TK0 berarti WP wajib pajak sendiri ya, yaitu adalah 54. Oke, nah berarti penghasilan kena pajaknya ya PKP atau penghasilan pajak ya. Kita kurangkan saja. Nah, ini kan artinya apa? Di sini kan apa namanya? Penghasilan kena pajaknya, PTKP-nya lebih besar dari penghasilan neto setahun. Jadi dia nihil, tidak bayar pajak. Tuh, disebutnya seperti itu, Claudia. Jadi ini adalah nihil disebutnya. Ya, karena apa? Karena penghasilan neto setahunnya lebih besar dari PTKP. Gitu. Oke. Jadi nihil, Claudia. Nah, kalau misalkan nih ya, saya beri contoh lagi. Misalkan gajinya sebulan 7 juta ya, kita ganti nih. Oke, kita ganti misalkan gajinya 7 juta sebulan. Apa yang terjadi di sini ya? Oke. Ini punya NPWP. Oke, bentar ya, punya NPWP. Oke. Nah, iuran jabatannya masih ya di bawah 500.000. Nah, dia penghasilan kena pajaknya, lihat, perhatikan nih di sini. Berbeda kan tadi ya Claudia? Kalau yang di atas tadi kan PPh pasal 21-nya jika penghasilan neto di bawah PTKP. Nah, ini jika PPh pasal 21-nya ya, jika punya NPWP ya, kita anggap aja dia penghasilannya 7 juta sebulan. Terus kemudian ada premi ya, kita tambahkan, ketemu penghasilan brutonya. Nah, ternyata penghasilan kena pajaknya 26 juta. Ingat lapisan lapisan pertama berapa? 5% kan? Oke, 5% kita kalikan dengan berapa? Dengan 26 juta, gitu kan? 880. Oke, nah berarti berapa nih? Coba kita hitung. Ini ya. Nah, berarti dia PPh terutangnya adalah 1.344.000. Nah, ini setahun. Ya enggak? Nah, sebulannya berapa? Ya kita bagi aja 12 ini. Oke, berarti 112.000
sebulannya. Nah, ini kalau dia punya NPWP. Kalau enggak, tinggal dikalikan 120%. Gitu, Claudia. Gimana, Neng? Sudah bisa dimengerti? Sudah, Ibu. Makasih. Iya. Nah, kalau dia nggak punya NPWP, berarti tinggal dikalikan saja. 5% dikali 100. Langsung aja. Coba nih ya. Jika non maka berapa tadi? 120. Coba ya, ini. Oh, bukan. Salah. Apa itu namanya? Sebentar. 5% dikali. Bentar. Mudah saya nggak salah nih. Nah, ini kan 100%. Wait. Coba. Jadi lupa ya. Ini nih. Dah. Jadi segini. 134. 100. Itu kalau punya apa jika non NPWP. Coba sebentar kok saya jadi lupa ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Tadi 120%-nya apa, Bu? Dari Itu mana? ini. Apa namanya? Kalau dia tidak punya NPWP, maka 20% lebih tinggi. Jadi 100% yang ini nih dikalikan 20% lagi gitu. Maksudnya begini nih. Sebentar, Ibu jelasin dulu. Saya takut salah ini rumusnya. Lupa saya, maaf. Bukan lupa sih, lagi ngeblank. Nah, jadi 5% dikali 120% nih. Sebentar nih ya, Ibu coba dulu. 5% dikali 120% benar. Dikali berapa itu jumlahnya? 26880 ya. Maaf, ini nih. 1,612,800 ya, ini setahunnya. Nah, lalu kita bagi 12 saja. Nah, betul tadi. Saya ini. Jadi ya, kan lapisan pertama kan 5% dikali 26 juta gitu kan. Nah, karena dia tidak punya NPWP, maka kalikan lagi 120%. Seperti ini ya hasilnya. Ya, kita anggap saja nih gaji sebulannya sama, kita anggap saja. Gitu. Cuma bedanya kalau dia punya NPWP seperti apa perhitungannya gitu kan. Terus kalau dia tidak punya NPWP bagaimana gitu. Nah, lalu yang setahun tadi kita bagi 12. Maka hasilnya adalah 134.400 sebulannya. Ya, jadi tarif lapisan pajak yang pertama dikalikan 120% dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Demikian Claudia. Silakan, ada pertanyaan lagi? Iya, Ibu mau tanya. Silakan Siti. Kalau misalnya suami istri itu sama-sama bekerja, terus kalau misalnya istrinya itu dia PTKP-nya itu tidak
tetap tidak kawin atau kawin nanggung anak atau gimana ya Bu? Kalau untuk istrinya? Kemarin saya udah jelasin ya, istri yang bekerja apa saja dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Saya buka filenya dulu ya. Tunggu, nanti saya jelaskan. Wait. Berarti itu Wait, sebentar. Share screen. Udah muncul belum di layar? Udah Ibu. Oke. Nah, kan begini nih, ya kan? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan ya, insya Allah ya. Oke. Kan penghasilan neto, betul kan? Yang tadi kita udah hitung. Nah, terus kan dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif. Gitu kan? Misalkan nih penghasilan kena pajaknya 280 juta. Maka dikenakan tarif 3 lapisan, ya kan? Nih dikenakan tarif 3 lapisan. Lapisan yang pertama kan anggap aja sampai dengan 50 juta. Ini untuk yang sebelum Undang-Undang HPP ya. Kalau Undang HPP kan baru berlakunya itu tahun 2022 ya. Maka kita incase aja dulu untuk yang Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 ya. Junto itu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ciptaker di situ. Ya, Cika, Undang-Undang Cika. Nah, lapisan pertama kan 50 juta, ya kan 0 sampai dengan 50 juta dikalikan tarif. Nah, terus lapisan yang kedua itu sampai dengan 250 juta kan dari di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Lapisan yang ketiga adalah di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Itu adalah 25%. Oke, kita lihat di sini karena penghasilan kena pajaknya adalah 280 juta ya, maka dikenakan 3 lapisan saja. Nah, maka PPH-nya ya PPH terutangnya adalah 40 juta setahun. Nah, ini pengenaan tarif progresifnya yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ada 4 lapisan ya, maka yang tarif terakhir adalah sisanya. Oke? Paham ya sampai di sini? Nah, terus bagaimana Bu kalau misalkan suami istri gitu kan penghasilannya seperti apa perlakuannya? Oke, kita lihat di sini ya. Ini sebagai contoh aja ilustrasinya. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, untuk penghasilan istrinya ya kita lihat sisi istrinya dulu ya. Istrinya apabila dia tidak punya NPWP ya, yang tidak punya NPWP terpisah. Ya, ini diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang PPH. Misalkan nih, hanya menerima dari gaji saja atau dari satu pemberi kerja. Ya. Nah, maka PPH-nya final atau dianggap final ya, karena hanya satu dari pemberi kerja saja. Oke. Nah, yang kedua, misalkan penghasilan istrinya ya berupa gaji dari pemberi kerja dan penghasilan lainnya, misalkan dari honor dia mengajar, misalkan seperti itu semua, atau dari honor dia menjadi narasumber dan lain sebagainya, misalkan contohnya gitu ya. Nah, itu dianggap final ya, atau dihitung sebagai PPH final ya. Nah, yang berikutnya atau istrinya itu ya menerima penghasilan atau gaji dari satu pemberi kerja dan penghasilan lainnya ya yang pajaknya tidak final. Nah, itu dia disebut sebagai PPH tidak final. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah gaji dari lebih dari satu pemberi kerja atau PPH tidak final. Ya, oke, sorry. Yang poin kedua ini adalah gaji dari satu pemberi kerja dan penghasilan lainnya yang pajaknya final atau bukan objek pajak. Misalkan gini,
istrinya menerima warisan dari orang tuanya. Nah, itu disebut sebagai bukan objek. Ya, misalkan contohnya gitu. Atau penghasilan yang bersifat final. Misalkan istrinya kerja, kemudian punya usaha, ya, punya usaha misalkan, entah itu misalkan jualan online, kan ada penghasilan juga. Nah, itu disebut sebagai PPh final atau dianggap final. Ya. Nah, oke, sampai sini paham nggak perbedaan ini? Nanti kita ilustrasikan deh ke dalam studi kasus. Nah, terus kita lihat sekarang statusnya. Ya, statusnya kawin ya. Terus I ini adalah penggabungan penghasilan istri ya. Nah, tinggal nanti statusnya berapa tanggungannya, seperti itu. Nah, untuk K, I ini ya, hanya jika istri mempunyai penghasilan yang pajaknya tidak final. Nih, pada poin 3 dan 4. Ya, pada poin 3 dan 4. Saya tandain. Ya, pada poin 3 dan 4. Nah, ini, yang ini. Ya. Oke. Nah, tapi untuk poin K saja, ya tanggungannya berapa, ini apabila istri tidak punya penghasilan atau tidak punya gaji sama sekali. Ya. Oke, tidak punya gaji, dia tidak punya penghasilan dari mana saja ya. Misalkan dari jualan atau dari warisan dan lain sebagainya, ya. Nah, terus istri punya penghasilan tapi pajaknya final. Contoh, dia punya usaha jualan online, ya. Nah, terus yang terakhir, istri punya penghasilan tapi bukan objek tadi yang saya bilang. Misalkan dia punya dapat warisan dari orang tuanya. Ya, paham nggak sampai di sini, Siti? Siti? Iya, Bu. Jadi begitu, Siti. Makanya dilihat dulu status istrinya. Istrinya bekerja atau tidak. Nah, kalau tidak bekerja, apakah dia punya penghasilan gitu? Hah? Tuhan lagi sholat. Oke. Tuhan lagi sholat. Seperti itu. Ya. Dilihat dari status istrinya dulu. Istrinya punya penghasilan atau tidak. Begitu, Siti. Silakan. Siti? Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Iya, gimana? Iya, paham, Bu. Udah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, baik. Coba kita buat ilustrasinya. Masih ada waktu nggak sih? Oh, masih ada kurang lebih 10 menitan lagi ya. Ya, misalkan gini ya, kita hitung saja. Di sini nggak ada. Oke, bentar ya. Saya coba stop share lagi. Kita buka Excel yang sebelumnya ya. Oke. Mana nih Zoom-nya? Ya, udah muncul belum di layar? Oke. Udah, Bu. Baik, kalau sudah, sini ya, misalkan nih. Tuan Budi. Ya. Penghasilan sebulan, misalkan sebulannya adalah 15 juta. ABC, misalkan.
perlakuan perpajakannya. Oke. Nah, kalau ada case begini, berarti gimana kawan-kawan? Statusnya Tuan Budi dari yang tadi saya jelaskan. K berapa? Halo? Ibu yang Iya, gimana? ya pakai yang apa yang keterangan KI itu bukan Bu yang tadi. Kan kalau untuk istrinya kan ini bekerja juga ya Bu sebagai dosen di perguruan tinggi, berarti kan untuk penghasilannya itu kan kena pajak ya. Dan untuk penghasilan Bapak Budi juga itu kan dikenakan pajak dikarenakan 15 juta per bulannya. Berarti untuk keterangan yang di tadi yang sebelumnya itu di keterangannya KI karena untuk istrinya juga dikenakan pajak. Oke. Yang lain? Oke. Coba perhatikan dulu. Tadi KI dibaca lagi deh. Udah di capture belum tadi? Belum ya? Oke, coba Ibu Risam lagi. Sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba lihat. Kalau KI ya, pajaknya tidak final, gitu kan? Kalau K, pajaknya final, tidak punya penghasilan, ya kan? Atau bukan objek. Nah, betul tadi. Tadi yang sampaikan siapa? Claudia ya? Iya, Ibu. Betul ya, Claudia ya? Oke, Betul. sip. Oke ya, berarti kita hitung. Ini Ibu copy paste dulu sebentar. Nanti apa namanya? Filenya Ibu kirim ke ini kawan-kawan ya. Baik, Bu. Udah muncul di layar? Udah muncul Sudah, belum? Ibu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya gini kan ya. Oke, ini Ibu penjelasannya ya. Ibu lampirkan di sini ya. Baru nanti kita hitung pajaknya. Oke? Ya. Lanjut ya. Nah, artinya adalah ya. Baru kita hitung deh nih pajaknya. Oke. Perhitungan I berapa? 2 ya, karena kan status anaknya berusia 10 tahun dan 18 tahun. Dan 18 tahun masih mahasiswa, sedangkan yang 10 tahun adalah sebagai pelajar. Oke. Nah, berarti kita hitung di sini. Ya. Penghasilan. Ya, tadi kan 15 juta ya sebulan. Kalikan 12. Penghasilan. Istrinya. Oke. Ini langsung aja lah kita buletin ya biar gampang. 7 juta dikali
Langsung disetahunkan aja ya, biar gampang masuknya. Nah, lalu penghasilan ya, jumlahkan. Oke. Ini neto setahun ya. Neto setahun. Nah, lalu kita kurangkan dengan PTKP. Ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Langsung aja. PTKP. PTKP-nya tadi berapa, Mas? KI2. KI2 berapa? WP wajib pajak ya, WP sendiri itu adalah 54 juta, gitu kan? 54 juta. Nah, terus menikah atau kawin 4.500.000. Nah, istri karena mempunyai penghasilan ya 54 juta. Nah, terus tanggungan 2 ya, anak berarti 2 dikali 4,5 juta adalah 9 juta. Oke. Jadi berapa PTKP-nya? 500. Nah, 121 juta ya, 500.000 rupiah. Oke, maka penghasilan kena pajaknya adalah gitu kan, penghasilan ya, kita kurangkan di sini. Oke, 142.500.000 ya. Nah, baru kita hitung deh. PPh tarif umum. Oke, lapisan yang pertama 5% kan? Betul enggak? Kita kalikan dengan 10 juta ya. Oke, sebentar. Baterai HP apa ini saya bebek. Izin sebentar. Oke. Ya, dikali 50 juta. Kan? Nah, lapisan yang kedua berapa persen? 15%. Kita kurangkan berapa sisanya dari 142 juta? Berapa sisanya? 92.500.000, Ibu. 92.500.000. Sekarang kita hitung ya. Oke. Ini berarti 15%. Kalikan sisanya 92.500. Kan? Nah, maka PPh terutangnya adalah kepanjangan. Nah, itu saja. Ya, selesai sampai di sini di PPh terutang setahun. Nah, kalau sebulannya ya tinggal dibagi 12 saja, misalkan seperti itu. Oke. Demikian ini contohnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Ini contoh sederhana aja, belum rumit. Nanti kalau rumit tergantung case-nya di lapangan seperti apa. Oke, mungkin ini saja ya pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah besok kita berjumpa lagi ya. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama ya. Terus kemudian dengan pembahasan yang berbeda. Oke, kawan-kawan. Sudah, Nak. Sebentar dulu belum.
Oke, cukup ya. Yuk, sebelum berakhir, nanti insya Allah file saya kirim ke grup kelas ya, buat belajar teman-teman. Yuk, sebelum berakhir, kita foto bersama dulu yuk. Udah 7.30 lebih. Dibuka kameranya, kawan-kawan. Oke. Baik. Oke. Ada 2 slide ya, jadi nanti ini slide pertama dulu. Oke. Sudah? Oke, baik. 1, 2, 3. Satu lagi, slide kedua. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya di pekan depan ya. Jangan lupa materinya dibaca-baca lagi ya. Karena sudah akan berakhir ya pertemuan kita. Biar nanti teman-teman bisa belajar lagi. Oke, bisa memahami tentang perpajakan ya. Kalau mau dibedah luas sebenarnya perpajakan itu. Oke, cukup sekian ya perkuliahan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Nanti untuk file insya Allah saya kirim ke kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.